Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufyan Salani dari kelas A PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah esai yang berjudul Cara Bertahan Hidup di Negeri Sendiri. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun di era modern saat ini, bertahan hidup tidak hanya berarti mampu memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Masyarakat juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. Di Indonesia sendiri, tantangan kehidupan semakin beragam. Kenaikan harga kebutuhan pokok, persaingan kerja yang semakin ketat, serta perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat harus memiliki strategi yang tepat agar dapat mempertahankan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kemampuan bertahan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Apalagi di negara kita sendiri yang banyak masalahnya, entah itu dari korupsi, tidak amanahnya pejabat, serta pembangunan yang tidak selesai, seperti contoh IKN. Cara pertama untuk bertahan hidup di negeri sendiri adalah dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan keterampilan. Namun itu saja tidak cukup. Pendidikan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Namun pendidikan formal saja tidak cukup. Seseorang juga perlu mengembangkan keterampilan tambahan seperti kemampuan menggunakan teknologi, berkomunikasi dengan baik, serta kemampuan berwirausaha. Dengan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, seseorang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan maupun menciptakan lapangan kerja sendiri. Oleh karena itu, belajar sepanjang hayat menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi perubahan yang terus terjadi. Cara kedua adalah mengelola keuangan dan bijaksana. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi karena pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk menyusun prioritas kebutuhan, menghindari perilaku konsumtif, serta membiasakan diri menabung, tidak boros. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu seseorang menghadapi keadaan darurat, mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi dapat lebih mudah dicapai. Cara ketiga bertahan hidup di negeri sendiri itu memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif. Saat ini teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media digital dapat digunakan untuk mencari informasi, meningkatkan keterampilan, serta memperoleh peluang usaha dan pekerjaan. Banyak manusia yang berhasil meningkatkan pendapatannya melalui bisnis online, seperti menjual pakaian di Shopee, di TikTok, pemasaran digital, maupun pekerjaan berbasis internet. Oleh karena itu, teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, hubungan sosial yang baik juga menjadi faktor penting dalam bertahan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu seseorang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Melalui kerjasama dan solidaritas sosial, berbagai masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar
merupakan investasi sosial yang sangat berharga. Selanjutnya, menjaga kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk bekerja dan beraktivitas secara optimal, pola makan sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta kemampuan mengelola stres menjadi faktor yang mendukung kualitas hidup seseorang. Tanpa kesehatan yang baik, sebagai peluang yang ada akan sulit dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai kesimpulan, bertahan hidup di negeri sendiri memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Beberapa strateginya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan dan keterampilan mengelola keuangan secara bijaksana, memanfaatkan teknologi secara produktif, membangun hubungan sosial yang baik, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, masyarakat dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.